kegiatan permulaan Maulid tadi sudah selesai, maka tiba saatnya sebagaimana biasa guru-guru kita akan menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima pemahaman dari apa yang akan disampaikan oleh yang pertama, yaitu pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang akan dibacakan oleh Al-Habib Husain bin Ali Asegaf, lalu diterangkan oleh Al-Ustadz Abdul Rahim dari Solo, dan kemudian nasihat-nasihat agama akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo. Untuk itu dipersilahkan kepada Al-Habib Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه: وبيان ذلك أن الأعمال لا يتصور فعلها إلا بحركات الجوارح، وحركات الجوارح لا تستطاع إلا بالقوة المكتسبة من الغذاء، فإذا كان الغذاء خبيثا كانت القوة والحركات المتولدة منه خبيثة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل الله ذلك منكم إلا بورع حاجز. وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيها درهم من حرام لم يتقبل الله له صلاة ما دام عليه شيء منه. وإذا كان هذا حكم الثوب الذي 10 ثمنه من حرام فكيف يكون الحال لو كان كله كذلك؟ وإذا كان هذا في الملبوس الذي هو على ظاهر الجسد فما الظن به في الغذاء الذي يتخلل العروق والأوصال ويسري في سائر البدن إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita semuanya, beliau Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Yang kami muliakan Syekhul Bait, Syekhul Hajat, Bapak Haji Imam, Bapak yang kami hormati Al-Habib Abdullah bin Husain Asegaf wa jami'il panitia majelis taklim Silaturahmi setiap ahad lagi, dan juga hadirin sekalian, para asatidz, para kiai, kiai khodari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biasa sebelum taujihat, nasihat, ilmu yang disampaikan oleh guru kita, sedikit Al-Baqir membacakan atau menerjemahkan apa yang dibaca oleh Al-Habib Husain bin Ali Asegaf, masih mengenai bab waraq. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu diterangkan bahwa orang yang makan barang haram atau syubhat, maka dia akan sedikit sekali bisa dituntun atau mendapatkan taufik mengerjakan amal ibadah yang soleh.
amal ibadah yang baik. Kalaupun orang tadi bisa mengerjakan amal ibadah taat, bisa mengerjakan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun secara zahir saja. Sedangkan di dalam ibadah yang dia kerjakan itu penuh dengan penyakit, penyakit batiniyah yang dapat merusak ibadah tersebut, seperti ujub, riya dan lain sebagainya. Maka bisa disimpulkan keadaan apapun orang yang makan barang haram itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Penjelasan daripada hal tersebut dijabarkan sesungguhnya amal-amal itu tidak akan tergambar, tidak akan wujud pekerjaannya kecuali harus dengan harokat, dengan gerakan anggota badan. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah sholat. Tidak cukup untuk di batin saja, tidak cukup. Ibadah haji tidak cukup di batin saja, tidak cukup, tapi harus dengan gerakan harokat yang mewujudkan ibadah tersebut. Wa harakatul jawarih la tata'u illa bil quwwah al-muktasabah mil ghada. Sedangkan anggota badan kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, bisa melaksanakan ibadah sholat, bisa rukuk, bisa sujud, itu dengan kekuatan. Tidak mungkin akan terjadi kecuali dengan kekuatan yang bersumber daripada makanan yang kita makan setiap hari. Makanya makanan ini kalau kita makan, kita niatkan, ya Allah saya makan ini, saya niat supaya kuat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana ghada khabithan, maka jika yang dimakan itu adalah makanan yang kotor, makanan yang penuh dengan syubhat, apalagi yang haram, maka kekuatan itu akan membawa kepada amal atau gerakan-gerakan yang terlahir darinya amal ibadah, amal yang kotor pula, perbuatan yang jelek pula, perbuatan maksiat waliyadzubillah. Kalau yang kita makan itu makanan yang penuh dengan haram, maka akan dipermudah gerakan kita itu untuk melaksanakan ibadah yang haram waliyadzubillah. Maka sangat penting makan ini, perhatikan jangan sampai kita makan barang yang syubhat, apalagi barang yang makanan yang haram waliyadzubillah. Qala al-Habib qala Abdullah bin Umar, sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau shallaitum," kalau seandainya Anda ini mengerjakan sholat sampai seperti takunu kalhanayan, busur panah, ya sampai khusyuk, sampai melengkung, wudu, betul-betul dia munajat kepada Allah, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai seringnya sholat seperti busur ya, seperti busur panah. Wasomamtum, dan kamu berpuasa seperti sampai seperti gitar, senar gitar, ya, senar. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'il hajizin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kalian kecuali harus dengan warak yang dapat mencegah daripada hal yang diharamkan atau hal yang syubhat. Dulu pernah dikisahkan ada seorang ibu,
dia itu hamil. Kemudian suaminya pesan, wahai istriku, kalau kamu makan sesuatu harus dari tangan saya. Kalau dikasih orang lain atau siapapun yang ngasih, jangan diterima. Ini suaminya menjaga betul jangan sampai istri itu makan barang yang subhat apalagi yang haram. Kemudian dipegang itu perintah suaminya, pesannya suaminya dipegang. Kemudian dijaga itu pesan suaminya sampai terlahir anaknya. Anaknya tumbuh dengan sehat walafiat sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Antara umur 7 sampai 8 tahun ini punya keistimewaan. Si ayah ini mengajak jalan-jalan dengan anaknya tadi untuk pergi ke pasar. Sampai di pasar, si anak bilang, wahai ayah jangan masuk toko itu barangnya ada yang haram. Kalau beli di tempat toko ini, dan juga jangan di toko sebelahnya, itu juga ada yang subhat, ada yang haram. Itu sampai barang yang haram, barang yang subhat itu anak tadi mengetahui. Kemudian tumbuh dewasa, anak tadi dibawa pergi umroh sama ayah ibunya. Kemudian datang ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah umroh, kemudian tawaf. Ketika tawaf itu baru 1 putaran dia jatuh semaput. Kemudian diobati, ciuman kembali, kemudian muter lagi, semaput lagi. Kemudian diobati, bisa ciuman lagi, muter lagi, semaput lagi. Ini ayahnya heran, kemana ini? Kemudian dibawa ke satu orang ulama di situ. Kemudian sama ulama tadi dikasih makanan, 1 buah kurma. Tolong ini kasih makan anakmu. Setelah dikasih makan, dia tawaf itu bisa landang sampai 7 tawafan bisa selesai. Kemudian si ayahnya setelah selesai melaksanakan tawaf datang ke ulama tadi yang ngasih kurma tadi. Ditanya, wahai ulama, terima kasih atas saran Anda, bantuan Anda, sehingga anak saya dan keluarga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Cuman saya masih heran, kenapa kok kejadian begitu berulang-ulang seperti anak saya ini dan lain sebagainya, sehingga panjenengan memberikan 1 butir kurma dan bisa lancar untuk ibadahnya. Coba tanya, anak Anda itu ketika mengerjakan tawaf dan dia semaput pingsan, itu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lihat? Ternyata anak tadi ketika tawaf itu melihat jutaan miliatan malaikat itu ikut tawaf di situ, sehingga tidak kuat ini anak jatuh pingsan sampai berkali-kali. Nah, si syekh tadi ngasih makanan, makan kurma itu makanan yang jatuh di jalan, dikasihkan, ya, dimakan sehingga tertutup itu penglihatannya si anak tadi untuk melihat malaikat, sehingga lancar mengerjakan ibadah tawaf. Tapi saya pesan sebelum kamu pulang, kamu minta halalnya sama toko sebelah, itu ada kurma-kurma yang jatuh itu yang saya ambil dari situ, maka kamu minta halalnya.
Ini anak tadi tumbuh dewasa sampai jadi orang besar, dia menjadi ulama besar, Imam Junaid ya. Beliau adalah seorang imam sufi, ahli sufi, itu Imam Junaid. Ini menandakan bahwa begitu pentingnya, begitu besarnya kita menjaga makanan jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Diriwayatkan di dalam hadis marfu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ishtara thawban," barang siapa yang membeli satu buah baju dengan 10 dirham, di dalamnya itu dengan 100 dirham, 10 dirhamnya itu dari yang haram. Misalnya harganya 100.000, yang 10.000 itu dari barang atau uang yang haram. Maka bagaimana? Lam yataqabbalallahu salatan madama alaihi syai'un minhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat ibadah hamba tersebut, ibadahnya hamba tersebut yang memakai baju yang dibeli dari uang halal, tapi ada 1 dirham atau 10 dirham dari barang yang haram. Ini permisalan, atau andaikan baju ini 10 dirham atau 10% itu dari barang yang haram. Bagaimana kalau semuanya baju itu dibeli daripada uang yang haram? 10% saja baju kita ada haramnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau baju itu dibeli murni daripada harta yang haram, waliyadzubillah? Maka bagaimana ibadah kita? Dan ini permisalan ini di dalam barang yang melekat pada tubuh kita. Kalau sewaktu-waktu kita mau lepas pun tidak masalah. Kita melepas itu baju, ganti baju yang lain bisa. Tapi bagaimana hal dengan barang yang masuk ke dalam tubuh kita? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita mengalir ke darah kita, sampai urat-urat kita, darah kita dimasuki dengan barang-barang yang haram, waliyadzubillah. Maka bagaimana mau membersihkan? Sudah lengket masuk dalam tubuh kita, akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi gerak-gerik kita, harokat kita, sehingga sulit untuk mengerjakan amal ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa gambaran yang digambarkan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dari nasihat ini mudah-mudahan kita semuanya bisa berhati-hati, tidak gampang-gampang kita itu makan barang yang haram, barang syubhat, apalagi barang yang haram, sehingga amal ibadah kita terjaga. Semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua dosa-dosa kita, mungkin barang syubhat yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ataupun barang haram masuk ke dalam tubuh kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya sedikit ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Langsung saja kepada bab tadi yang diterangkan, yaitu tentang wara'. Jadi ada hadis Rasulullah yang menyebutkan innal halala bayyin wa innal harama bayyin.
wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharibuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Intinya hati ini kan harus di-manage. Hati ini harus betul-betul dijaga. Makanya habaib kita, masyayikh, para kiai, para habaib, ya, semua itu kalau habis sembahyang yang sering kita dapati, mereka kalau habis sholat itu pasti pegang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, satu kali nafas Fatihah. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak sampai akhir surat. Lalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 3 kali. Ya betul. Itu kan yang diamalkan sama habaib, sama para kiai kan seperti itu. Intinya kan dengan memegang itu kan seperti menjaga. Koyot ini kalau panjenengan sekarang ada yang namanya HP ngaten, dibawa ke sekaten itu kan terus dijaga ngaten, biar tidak dicuri oleh orang. Sesuatu yang berharga kalau ditaruh di kantong takut dia jatuh, pasti dia jaga begini. Nah hati itu intinya itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau jenengan berubah di sininya, di akhiratnya akan gelimangan jenengan. Di akhiratnya akan sengsara. Tapi kalau di sini yang nggak berubah, insya Allah di akhiratnya akan senang. Jadi intinya yang perlu dijaga itu hati. Lah hati itu bisa berubah dari makanan. Kalau yang jenengan makan itu makanannya halal, mau tidak mau hatinya akan baik. Mau tidak mau. Kalau yang jenengan itu makan barang haram, mau tidak mau hatinya akan mengarah kepada hal yang haram. Ya, kul ma syi'ta fa mithluhu ta'mal, kata Nabi. Makanlah apa yang kau sukai, nanti seperti apa yang kau makan kau akan beramal seperti itu. Makanya kalau ada orang makan babi, nanti amaliyahnya seperti makan barang ya, seperti itu. Haram artinya. Senang zina, senang meninggalkan sholat, senang ini, senang ini. Jadi semua tergantung dari segi makanan. Dari segi makanan. Dalam Ihya saja, segi makanan itu dikupas oleh Imam Ghazali di dalam satu kitab Ihya khusus. Kita namanya Kitabul Aql. Kitabul Aql atau Adabul Aql, ada Sunanul Aql, ada Syurutul Aql, ada kemudian Mayutlab fil Aql. Apa yang disunahkan di dalam kita makan, apa yang boleh kita makan, apa hukum-hukum kita memakan dan lain sebagainya. Adab-adabnya kita makan. Jadi intinya sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita dan kemudian kita telan, ya seperti itu nanti yang akan kita amalkan. Jadi harus hati-hati memang. Harus hati-hati. Imam Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan asyubhatu asyaddu al-mutanasiki minal haram. Syubhat itu lebih sulit bagi orang yang ahli ibadah ketimbang haram. Kalau haram sudah jelas. Misalnya ini khamr, arak, ciu. Orang ahli ibadah seperti kita kalau disuguhi ciu, monggo Bapak, mang diunjuk niki ciu nih. Kalau dia orang yang akalnya sehat mengatakan, oh enggak, saya enggak minum ciu, saya minum kopi aja. Karena jelas barang yang haram ini kalau dia tahu pasti dia akan tinggalkan. Tapi kalau syubhat siapa yang tahu? Kalau syubhat siapa yang tahu? Bisa jadi ini ciu, bisa jadi ini bukan. Bisa jadi ini air yang boleh dia makan atau yang boleh dia konsumsi. Bisa jadi ini air tidak boleh dia konsumsi, walaupun itu barang halal. Tapi kalau air itu mencuri, nah, ya tak? Kalau air itu kemudian tidak halal dan lain sebagainya. Jadi al-asyubhatu asyaddu 'alal mutanassiki minal haram, ya. Dikatakan di sini, fa idza kana lisyai'i aslun fit tahrimi aw at-tahrim fa innahu yatamassaku bihi. Intinya kalau perkara itu awal mulanya adalah haram ataukah dia halal, intinya ini barang halal air itu. Ya enggak? Atau ciu ini barang halal. Intinya barang haram jelas wajib kita jauhi. Wajib kita jauhi. Tapi kalau itu barang halal
wajib kita terjaga dari barang itu. Jangan sampai kita kemudian ikdam namanya. Ikdam itu berani melakukan tindakan, langsung kita serobot, kita ambil, kita minum. Itu namanya barang warak, namanya warak. Sifatnya warak seperti itu. Wala yufariquhu bi'tiradi syakki hatta yuziluhu anhu yaqinul ilmi. Wal mithalu fil halali az-zawjah takunu lirrajuli wal jariyah takunu indahu yatasarraf biha wa yatawha. Seperti seorang istri. Istri itu halal badan. Halal, boleh Anda kemudian bergaul dengan istri, boleh. Jariyah, kalau dulu ada jariyah itu budak. Budak itu halal buat majikannya. Jika kalau seorang majikan kemudian dia tidur dengan budaknya, boleh. Budak dulu zaman perbudakan. Karena nggak ada perbudakan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak karena dibayar dia. Ya, budak itu orang dibeli. Jadi orang manusia, tapi dirupakan seperti barang. Ini saya jual budak, boleh dilihat dulu barangnya. Coba nengok sana dulu. Bagus dah ini barangnya ini. Jadi kayak barang. Zaman perbudakan dulu seperti barang. Sama Rasulullah dihapus perbudakan itu. Dibeli oleh Nabi lalu dihapus. Budak itu dibeli sama Rasulullah lalu dihapus, dimerdekakan oleh Rasulullah. Kalau ada seorang istri takunu lirajuli wal jariyah takunu indahu yatasarraf biha wa yatawha fayashuk hal talaqa tilka aw a'taqa hadhihi fa huma indahu ala asli tahlil hatta yatayaqana wuqu'u talaqi aw al-'iqdi. Kalau ada seorang wanita janda, kita masih meragukan janda tadi ini sudah ditalak sama istri, sama suaminya. Kita betul-betul ini janda, mana buktinya? Ini ada surat-suratnya. Surat talak daripada suami saya. Misalnya begitu. Anda boleh tidak mengawini ini janda? Boleh, tidak apa-apa. Anda boleh mengawini itu janda, tidak apa-apa. Tapi waraknya harus Anda betul-betul yakin dan tahu kalau janda ini sudah statusnya single, sudah gak punya suami. Nah, baru boleh Anda kemudian mengawini dia. Itu namanya warak. Jadi tidak kepada ranah hukum, tapi kepada ranah kehati-hatian. Itu namanya adalah sifat warak. Wa kadzalikal ma' indahu wa asluhu at-tahara fa yashukku hal waqa'at bihi an-najasa amla. Sama halnya seperti air ini. Air ini saya katakan kemudian saya ragu ini air najis apa tidak ya. Tapi ada najisnya enggak? Enggak ada najisnya, Berarti air ini suci. Kalau Anda mau warak, tinggalkan air itu karena Anda pernah ragu dengan air itu. Namanya itu warak. Jadi bicaranya hukum beda dengan bicaranya warak. Jadi kalau bicaranya warak itu tasawuf, kalau bicaranya hukum fikih, pada ranah fikih. Begitu nggih? Saya kira mungkin itu yang perlu untuk kita ketahui. Lalu dia diterangkan sama Ustaz Ibrahim seperti itu. Lalu kemudian, nah ini, wa hakadza kama ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi tamratin mulqatin fi tariq. Pernah satu kali waktu Nabi Muhammad itu jalan di satu perjalanan, tiba-tiba Nabi Muhammad mendapati ada satu biji kurma itu terbuang, tergeletak di jalan. Marra bi tariqin, marra bi tamratin mulqatin fi tariq. Ada sebuah sebutir kurma tergeletak jatuh di tepi jalan begitu. Faqala laula anni akhafu an takuna shadaqah la akaltuha. Rasulullah kemudian bersabda, kalau saya tahu kurma ini adalah bukan sedekah, akan saya makan. Tapi karena saya nggak tahu, kata Nabi, ini sedekah apa bukan. Sedangkan barang sedekah itu diharapkan untuk Nabi dan keluarganya. Untuk Nabi dan keluarganya. Gitu ya. Wa qaddima lahu ad-dabbu falam ya'kulhu wa qala inna ummatan musikhat fala adri la'allahu minha. Ketika Nabi disuguhkan daging sejenis biawak, bukan biawak, kalau biawak haram hukumnya dimakan. Tapi ad-dabb di situ bukan daging biawak, tapi daging hewan yang bentuknya seperti biawak. Dan itu jenis binatang tersebut tidak ada di Indonesia, adanya di negeri Arab sana. Dan hidupnya binatang tersebut atau dob tersebut hidupnya di padang pasir dia. Jadi kalau bertemu dengan kafilah begitu atau orang, dia lari, lalu kemudian dia tersembunyi dan bersembunyi di balik apa namanya gundukan pasir di padang pasir. Itu namanya binatang dob. Nah, binatang ini pernah disuguhkan ke Nabi dan para sahabatnya. Jadi Nabi disuguhi binatang dob, ya, daging bakar, bakar dob. Ada yang jual tidak di Jogja ini, ya, dob bakar begitu.
disuguhkan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tidak ikut makan. Silahkan kalian mau makan, saya tidak. Kata Nabi, ya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak ikut makan bersama dengan kami? Kata Rasulullah, inna ummatan musikhat fala adli la'allahu minha. Saya tidak tahu. Barangkali dulu itu ada umat yang dikutuk oleh Allah Ta'ala jadi bom. Barangkali ini salah satunya. Bukan berarti itu Rasul tidak makan karena itu barang haram. Kalau itu barang haram, Nabi pasti mencegah sahabatnya untuk makan. Nabi mendiamkan. Sahabatnya makan, Nabi diam. Kalau itu barang haram, Nabi mengatakan jangan dimakan. Ini barang haram. Nabi adalah sumber hukum kan. Bicaranya sumber hukum, gerakannya sumber hukum, kedipan matanya sumber hukum. Rasulullah itu semua gerakan, ucapannya, tindak tanduknya semuanya hukum Rasulullah itu. Adab, sunnah, ya, karena beliau itu selain Al-Quran kan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Aukamagala. Kemudian banyak sekali tentang masalah wara ini di sini banyak sekali di sini. Wasuila Asy-Syaikh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah an amwalidz zalamah allati yatasaddaquna biha matalan. Di Imam Zakaria Al-Ansari pernah ditanya, kalau ada orang zalim, dia akan bersedekah dengan uang zalimnya, dengan uang yang pernah dia dapatkan. Misalnya seorang renten, kan zalim. Rentenir ini ingin bersedekah bangun masjid atau ingin membantu masjid yang tengah dibangun di kampungnya. Pripun? Apa boleh kita terima itu uangnya renten itu tersebut? Sedangkan kita tahu dia adalah orang yang suka membungakan uang. Kalau utangi orang pasti minta lebih. Kullu qardin jarra bihi naf'an fa huwa riba. Semua hutang piutang yang menggeret satu keuntungan maka itu adalah riba. Ini kan banyak sering menukar uang kalau waktu Idul Fitri itu. Itu riba itu. Ya, itu uang riba. Enggak boleh. Ya kalau uang begitu 100.000 ditukarkan ya jumlahnya ya harus 100.000. Tidak boleh 110.000, enggak boleh. Tidak boleh 99.000 atau 90.000, tidak boleh. Ya harus bentuknya sama dengan uang yang kita tukarkan. Jadi kalau ada nilai lebih, berarti adalah yang lebih itu adalah riba. Dan riba itu adalah musuhnya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria Al-Ansari pernah ditanya tentang uangnya orang zalim. Renten tadi saya umpamakan. Dia ingin bersedekah dengan uang tersebut. Bahal yajuzu li ahadin at-tanawulu minha aula. Pertanyaannya, apakah boleh kita mengambil uang dan menerima uang tersebut atau tidak? Atau kita katakan maaf karena Anda seorang renten, kami tidak menerima uang Anda. Apa begitu? Apa terus kita terima gitu aja? Atau kita kemudian bangunkan masjid jadi bangunan, jadi semen, jadi batu bata dan lain sebagainya. Wa hal thamma farqun bainal ghani wal faqiri amla? Apakah dibedakan? Kalau orang kaya boleh menolak, kalau orang miskin boleh terima. Apakah dibedakan? Kalau orang kaya dia kaya, jadi dia nggak butuh duit, harus dia tolak. Karena kampung itu kebanyakan orang kaya dan orang-orangnya pada senang berderma. Ya, kebetulan salah satu daripada warganya itu renten gitu. Ya, cukup itu sudah ditutup sama Haji Fulan misalnya ada, okay. Atau ditutup sama Habib Abdullah misalnya. Apakah kalau seorang kaya boleh dia menolak atau orang miskin dia boleh terima karena itu uang renten? Fa ajaba, dijawab oleh beliau Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Fa ajaba in alima annahu haram haruma alaihi tanawuluhu lin nafsi la liraddi ala maliki. Kalau dia tahu bahwa uang itu adalah jelas uangnya haram, harus ditolak. Harus ditolak. Tidak boleh diterima dan lalu dikembalikan kepada yang punya lah. Ya, la li nafsihi wa la liraddi ala maliki. Malam yakun muftiyan au hakiman au syahidan, selama dia bukan seorang ulama. Kalau dia seorang ulama atau qadhi atau dia hakim, maka boleh dia terima untuk dia ambil, dia serahkan kepada yang punya. Ini mau saya sumbang buat masjid, ini dari maaf, tapi ini bukan uang milik saya. Ini kebetulan saya juga waktu kemarin ngutangi orang, ini hasil tambahannya ini buat bangun masjid ya. Ya sini saya terima, saya kembalikan ke orang-orangnya. Ini hasil yang kemarin kamu pinjam sama
Bapak fulan ini saya kembalikan ini. Kalau dia seorang mufti, dia terima lalu dia kembalikan kepada pemiliknya. Maka kalau kayak uang bunga bank ini kan nggak tahu pemiliknya. Makanya waktu daurah kemarin di Solo itu sama Gus Muhib itu kalau kita mengambil uang bunga bank apakah diperbolehkan? Fatwa para ulama mengatakan boleh diambil uang bunganya, tapi tidak boleh untuk pribadi. Boleh untuk maslahat muslimin. Seperti buat bangun jalan, seperti buat lampu jalan, seperti buat bangun jembatan, ya, seperti buat bangun WC umum. Boleh, tak apa-apa. Tanpa mengharap pahala. Fa in kana ahada haula'i fala budda min at-tasrih bi annahu tanawalahu lirraddi ala maliki lima fi dhalika min fasadi i'tiqadin nasi fi sidqihi wa dinihi la yaqbaluna wala farqa baina dhalika min bainal ghani wal faqir. Orang kaya tidak boleh terima, orang miskin enggak boleh terima. Enggak beda. Orang kaya haram terima, jelas. Orang miskin sama, enggak boleh dia terimakan uang rentan tersebut atau uang kezaliman. Wa illam ya'lam annahu haramun jaza lahu tanaluhu. Tapi kalau dia enggak ngerti kalau ini uang haram ataukah bukan, boleh dia menerima dan boleh memakannya. Dia belikan beras, dia belikan daging, dia belikan apa, boleh dia makan. Selama dia tidak tahu uang itu adalah uang haram. Wa illa wal aula tarkuhu, tapi yang lebih utama adalah ditinggalkan. Nah, ini di sini loh. Wal aula tarkuhu itu jenis warak namanya. Kalau dia nggak ngerti, lebih baik ditinggalkan. Maaf, gitu aja, ya. Dan lain sebagainya. Ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna syak. Ada kadang-kadang orang syak. Anda kalau syak masuk ke dalam satu restoran, syak itu ragu. Ini restoran jualan bakso katanya. Cuman kok nggak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya ya. Tidak ada tulisan Allah Muhammad pun tidak ada, sholawat tidak ada, ya gambar habaib tidak ada, tulisan halal juga nggak ada, ya kebetulan yang jual juga nggak pakai kudung misalnya gitu. Timbul syak kan, ragu. Nah kalau ragu gini ditinggalkan. Gak usah tanya, gak usah. Don ngapunten Mas, tuturan apa nggih? Bakso ini apa? Tikus apa bakso kan? Celeng apa bakso? Sapi apa bakso apa? Marah pastinya dia. Yo bakso sapi. Belehe pripun Mas? Kok dijepit ke lawang kok pripun? Ya dia kan enggak ngerti. Enggak perlu ditanyakan. Pokok timbul keraguan pada diri Anda, tinggalkan. Enggak usah pakai Anda bertanya banyak, tinggalkan. Jadi istighfar di sini kepada diri Anda sendiri. Lebih baik begitu. Bertanyalah kepada diri Anda. Kalau itu ragu, tinggalkan. Enggak usah bertanya dengan orang lain atau telepon barangkali. Mas, saya ada di warung ini. Itu kira-kira warungnya muslim bukan ya? Kebetulan warungnya kong kali kong sama temennya jenengan. Bilang apa? Ya, begitu Anda bayar ngapunten nggih Mas. Tadi yang dengan makan tadi pentol bakso babi. Oh, pripun kok boten kok enggak dikasih informasi sebelumnya. Nah, yang dapat keuntungan kan banyak kan pripun Mas. Namanya orang jualan kok. Kalau zaman sekarang kan susah untuk gitu. Nah, gitu. Jadi syahwatul batin ini harus dijaga. Tapi syahwatul batin ini kalau nggak dijaga, turunnya ke bawah. Kalau turunnya ke bawah, ya kalau ke tempat yang halal istrinya. Kalau ke tempat yang haram, bisa jadi. Ya, nah, itu harus hati-hati. Apa yang Anda sekarang ini makan ini harus hati-hati. Dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama mutawadhi, rendah hati, orangnya akhlak, mukanya bercahaya kayak bulan purnama. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika datang sahabatnya datang ke tempat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ditanya, tok, ketuk pintu, yang bukai anaknya dengan melangkrik, ya, memegang tangannya ke pinggulnya mengatakan, kalian siapa? Saya ingin cari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Oh, cari bapak saya, katanya. Oh, bapakmu yang namanya Sufyan Ats-Tsauri? Iya, ada bapakmu, cari sendiri di dalamnya. Bingung temannya ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya anak seperti ini. Kok
nggak nyangka barangkali ini anak angkatnya, bukan anak kandungnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah profil orang yang rendah hati, akhlak, alim, wali minal auliya. Tapi kok punya anak sampai seperti ini? Kok nggak ada di akal saya, kata teman-temannya yang datang ingin berkunjung ke rumah Sufyan. Begitu kemudian mereka masuk ke rumah Imam Sufyan, ditanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, ngomong punya ngomong, sudah agak lama kita tadi duduk. Kalau saya boleh tahu tadi yang datang buka pintu tadi itu anaknya siapa gitu? Itu anak saya, anak angkat, bukan anak kandung. Sudah besar ya anaknya. Kenapa memangnya? Enggak kok beda sama bapaknya. Bapaknya lembut, halus, santun sama orang. Anaknya kok begitu? Apa jenengan gak didik anaknya atau pripun? Ngapunten lho. Ya, apa pripun? Apa mungkin ada yang keliru dari pandangan saya yang salah. Tidak ada yang salah. Saya yang salah. Kenapa? Waktu itu saya puasa dahar. 1 tahun saya puasa. Artinya puasa itu kalau maghrib ya buka begitu ya. Lalu kemudian pada satu hari di dalam 1 tahun itu kebetulan saya betul-betul sangat insyiddatil ju'. Sangat lapar sekali saya. Tak kuat saya tahan lapar itu. Tiba-tiba datang nampan nasi kabuli atau makanan yang sangat lezat dari kerajaan. Dari kerajaan. Kebetulan dia memberikan makanan itu ke rumah kami. Tanpa kami tanya terlebih dahulu, kami santap itu makanan. Saya dan istri saya menyantap itu makanan. Begitu kami santap itu makanan, selesai itu makanan, selesai kami kemudian cuci tangan, lalu saya tidur dengan istri saya. Lahirlah anak ini. Jadi yang Anda lihat ini anak saya seperti itu beda sama bapaknya, karena memang salah bapaknya. Ya, nggak baca bismillah, apa. Dan dengan kalau lihat istri cantik begitu ya baca bismillah dulu. Yasin paling minimal 4 kali. Ya. Tahlil. Kalau perlu qul ahadnya 1000. Baru kemudian Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan. Itu tahlil duluan. Selak modal istrinya. Ya ada. Jadi ya artinya itu orang mau baca mau apa-apa itu doa. Mau makan doa ben ora keselak. Ya, mau minum baca doa ben tidak tersedak. Kan ngoten. Mau buka baju begitu, mau hubungan. Ya ada doa-doanya yang diajarkan sama Nabi itu monggo dipraktekkan. Nanti kan ada berkahnya. Jangan Anda lihat pialanya sekarang, jangan. Tapi nanti ada berkahnya yang sangat luar biasa sekali. Itu sifat yang terjadi seperti itu, ya. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan sebetulnya itu adalah as-sidqu sayfullah ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Benar-benar di dalam sesuatu itu adalah senjatanya Allah. Pedangnya Allah itu sidq. Orang kalau betul-betul jadi mau bangun rumah, mau betul-betul terbangun rumah. Contoh yang paling ringan itu kalau Anda mau cium Hajar Aswad. Sulitnya bukan main cium Hajar Aswad. Kalau jenengan sekarang keluar dari hotel Mekah itu, Anda lihat orang sekerumun di Matof, tempat tawaf itu, Anda mengatakan, jangan-jangan orang iso waktu cium Hajar Aswad. Ya nggak bisa. Tapi kalau Anda punya sidq sama Allah, betul-betul ada sama Allah, yakin, pasti saya akan dimudahkan sama Allah untuk cium Hajar Aswad. Nanti Pak didesel orang, didesel, Anda akan persis ada di depan Hajar Aswad, tinggal cium saja. Sidq itu penting, yakin itu penting. Anda sukses, insya Allah, punya Tuhan, punya Allah. Gak perlu ragu dengan yang lain, gak perlu ragu dengan usaha Anda. Jangan mengandalkan usaha, jangan mengandalkan kerja, jangan mengandalkan ikhtiar. Ikhtiar wajib. Anda datang ke Masjidil Haram untuk cium Hajar Aswad, ya harus jalan. Gak bisa Anda kemudian ada di atas kamar, nanti kan Hajar Aswadnya marahnya saya Ustaz. Yang sampai melek merem ya orang itu, ya enggak? Ya Anda harus datang ke masjid untuk cium Hajar Aswad, kan ada. Harus ada usaha ke sana atau melipir ke sisi Ka'bah. Nanti pasti Anda akan mencium Hajar Aswad. Jadi harus ada ikhtiar, tapi tidak bisa diandalkan.
Anda punya Allah Subhanahu wa taala, kuatkan hati Anda kepada Allah, namanya as-sidq. Ma wudhi'a ala syai'in illa qata'ah. Dan kejujuran atau kebenaran itu kalau ditempatkan sesuatu, dia akan memotongnya. Dia akan kemudian mengetoknya. Dia akan bisa kemudian memberikan, mendorong harapan Anda. Begitu. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, "Lau annal murid sadaqa fi iradatihi lawajada syekhal musallika waqifan ala babi dari." Habib Abu Bakar Al-Attas berkata, kalau seorang murid santri itu benar-benar dia di dalam dia belajar, dia akan dapati gurunya yang akan menuntun dia ke jalannya Allah Ta'ala ada di depan pintu rumahnya. Betul-betul dia belajar, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dapat pangkat, bukan karena ingin dapat uang, bukan karena ingin dapat tepuk tangan, bukan karena ingin dapat dunia artinya. Tapi musallik karena Allah, dia ingin dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka la wajada syekhal musallik waqifan ala babi darih, dia akan dapati gurunya persis ada di depan pintu rumahnya. Artinya di kotanya. Gak perlu dia harus keluar kota, keluar negeri, ke Tarim, ke Mekah, ke Madinah. Di Jogja ada nanti. Yang penting Anda betul-betul, ya. Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkata, "Inna salika shadiq fi sulukihi la budda an yugayyidallahu lahu min man yurshidu." Orang yang betul-betul itu pasti dia ingin cari guru yang nuntun. Itu yang betul-betul. Kalau seorang beneran ya enggak. Ya pokoknya syarat lah, pokoknya yang penting urip. Nah, jadi tak punya tujuan ini orang. Tak punya tujuan. Kalau orang punya tujuan, dia betul-betul mau bekerja, dia harus jalan dulu kemana? Jalan. Kira-kira ada kios di sana, dia datangi. Pak, saya lihat kios Anda ini rame. Boleh nggak kalau saya nimbrung mau kerja sebentar, mau cari pengalaman? Oh monggo. Kalau dia terima, Anda akan diterima sama dia. Anda diterima jadi seorang pekerjanya dia, dapat 2-5 tahun kira-kira Anda akan buka warung sendiri seperti dia, atau mungkin lebih sukses daripada dia. Itu dibuktikan oleh satu orang perempuan namanya Mbak Amanah. Di mana itu? Di Cirebon. Ya, ini ada satu kisah, ini kisah nyata. Perempuan ini asalnya adalah seorang TKW. Seorang TKW di Taiwan. Dia kerja di Taiwan, dia masih gadis waktu itu. Dia ketika kerja di Taiwan, kemudian dia menikah dengan orang Taiwan. Muslim, Taiwannya Muslim, si Mbak ini juga seorang Muslimah. Dia kerja, tapi karena bosnya atau suaminya ini orang yang kaya, tapi nggak pernah sholat. Kaya tapi nggak ngerti agama, sehingga kemudian istrinya ditindas, diinjak-injak, dimarah. Kadang kalau sudah marah menempelek istrinya, ya, memukul istrinya, menyakiti istrinya. Ya, kemudian sang istri kemudian dia sakit dan akhirnya kemudian dia minta daripada pisah aja. Saya tidak kuat dengan keadaan kondisi saya seperti ini. Suami mengatakan kalau memang itu yang kau kehendaki sudah lebih baik kamu keluar dan kau boleh pulang ke Indonesia sana. Ini ongkosnya. Dihinakan dan dilempar uang tersebut. Dia disakiti hatinya, disakiti jasadnya, disakiti fisiknya, dan dia harus pulang ke orang tuanya. Terkejut orang tuanya melihat keadaan anak gadis atau anak perempuannya ini sudah keadaan tubuhnya sudah bengkak semuanya seperti itu. Sudah dia kemudian sedikit dawuh sama Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buka travel. Dia buka travel haji, umrah, subhanallah. Lama dapat kira-kira 10 tahun sukses. Dia buka ini yang namanya travel ini namanya travel amanah. Subhanallah, ada orang datang ke tempatnya dia ingin menjadi karyawannya dia. Ternyata siapa? Suaminya dia sendiri. Bekas suaminya dia, mantan suaminya dia, yang pernah nginjak-injak dia dulu. Hingga akhirnya kemudian dia tahu kalau itu adalah suaminya, diangkatnya sang suami tersebut jadi direktur. Dia sebagai atasannya suaminya. Dia gaji, ya. Kamu ingat gak? Dulu kamu menempeleng saya, dulu kamu nyakiti saya. Alhamdulillah kamu sekarang dihinakan sama Allah Ta'ala supaya kau sadar. Karena kau sebagai bawahan saya sekarang. Dan itu terjadi. Jadi kalau betul-betul Anda mau jujur sama Allah, mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
kadang-kadang Allah itu ingin menguji dulu. Kalau sudah diuji dulu sama Allah, intinya Allah Ta'ala itu ingin kau dekat kepadanya. Kalau sudah Allah itu kau dekat dengan Allah, kau bersyahdu dengan Allah, kau berpacaran dengan Allah, kau berduaan dengan Allah, itu yang dikehendaki sama Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Maha. Cemburunya bukan main Allah Ta'ala itu. Jadi kalau ada lihat ada hamba yang dia cintai, itu dekat dengan hambanya yang lain, cemburu Allah, saya akan uji dia. Karena saya ingin dia dekat dengan saya, jangan dengan yang lain. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kau dekat dengan Allah, kau boleh dekat dengan yang lain tanpa melupakan kekasihmu yang satu ini, yaitu Allah. Begitu intinya. Tapi kalau Anda sudah melupakan dia, Anda akan berantakan hidupnya, kerjanya enggak sukses, ilmunya enggak manjing, anak-anaknya enggak ada yang bakti, keluarganya broken home, hatinya broken heart, keadaan hidupnya marat-marit. Kenapa? Karena dia tidak dekat dengan Allah. Coba dekatkan sama Allah. Itu siddiq namanya. Itulah yang makna daripada asidqu tadi. Ya, imma zahiran wa illa batinan, faqad yakunu lahu mulahidun min haitsu la yash'ur. Terkadang seorang murid tersebut ia butuh guru itu butuh secara zahir, seperti saya sama Habib Umar bin Hafid, zahir. Saya tahu beliau adalah guru saya. Habib Salim Syatiri guru saya, Abuya Maliki guru saya, Habib Zain bin Sumaid guru saya, ya. Habib Anis bin Alawi Al-Habashi guru saya, Habib Husain bin Abdullah Habib Abdullah guru saya. Secara zahir guru itu nampak. Kita belajar. Seperti antum sekarang belajar dengan beliau. Itu belajar secara langsung, secara zahir. Imma yakunu zahiran wa illa batinan, atau secara batin gurunya. Enggak nampak gurunya. Qad yakunu lahu mulahidun min haitsu la yash'ur. Sang guru tersebut memantau, memperhatikan muridnya di mana muridnya tidak pernah nyangka kalau itu adalah gurunya. Makanya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah berkata, terkadang gurumu bisa kau dapatkan tengah dia ada di dalam pasar, di dalam kiosnya, tengah menjual baju, tengah menjual sarung, tengah menjual kacang, tengah menjual roti, kata Habib Salim bin Abdullah. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, datuknya Habib Jindan, Jakarta. Gurumu itu kadang-kadang dia mantau ketika dia ada di pasar, dipandang sama gurunya, itu murid saya itu, ya Allah, angkat derajatnya. Jadi dia jadi orang baik berkat doa gurunya, padahal dia tidak tahu kalau itu adalah gurunya. Ada min haitsu la yashur. Wa qad yakunu ghaiban la ya'rifuhu wa la yastami' bih. Terkadang gaib gurunya, enggak pernah ketemu di dunia, enggak pernah jumpa dengan gurunya di dunia, dan enggak pernah kenal dengan gurunya. Murid enggak pernah kenal dengan gurunya, gurunya enggak pernah kenal dengan muridnya, dan enggak pernah bertemu. Tapi itu adalah gurunya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Wa qad yakunu min ahlil barazikh syarifah. Bisa jadi kemudian gurunya tersebut adalah ahlil barzakh, ahli kubur. Habib Ali Habsyi sampai memfatah Habib Abu Bakar Atas gurunya. Tapi kata Habib Ali Habsyi, "Hada syaikhi fil zahir wa amma syaikhi fil batin al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi." Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan lihat mereka-mereka ini seperti siapa namanya? Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Ya enggak, seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar, Habib Anis bin Alawi Al-Habashi, Habib Syekh Musawah, Habib Zain bin Sumaid, Habib Umar bin Habib, dan yang lain semuanya. Mereka-mereka ini menjadi orang-orang alim, menjadi wali minal aulia. Jangan Anda sangka mereka juga belajar. Bukan tidak belajar, mereka belajar. Tapi kesungguhan mereka di dalam mereka belajar dengan gurunya tidak diniatkan untuk jadi orang alim saja. Tidak diniatkan untuk jadi kiai saja. Tidak diniatkan untuk jadi orang yang terpandang saja, tidak. Tapi mereka meniatkan bagaimana supaya mereka mendapatkan cinta gurunya, ridho daripada gurunya tersebut. Nah seperti itu kira-kira ya. Itu min ahli kamal as-sadiqin as-siddiqin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, takwalah kau kepada Allah, jadikan dirimu bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Berjadilah bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Seperti itu ya.
Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya di dunia wal akhirah ya rabbal alamin. Jadi gak bisa kita sepelekan kalau kita berteman, gak bisa kita sepelekan. Berteman dengan orang baik jangan disepelekan. Berteman dengan orang yang jahat jangan disepelekan, jangan disepelekan. Anda punya anak, biarkan anak saya laki kok Beb. Biar dia bermain dengan temannya, biar dia tahu pengalamannya. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Bisa jadi anak Anda ketika pulang sampai ke rumah, ucapan assalamualaikumnya lupa. Yang tahu halo papa, halo mama, hello kitty. Itu yang nanti ingat. Bukan assalamualaikum lagi. Jadi jangan pernah Anda sepelekan yang namanya pergaulan. Ini setik namanya, ya. Anda betul-betul harus sekarang ini ekstra, apalagi ini zaman tidak menentu. Kayak dalam urusan politiknya nggak menentu, dalam ekonominya nggak menentu, dalam masalah keluarga nggak menentu, dalam pendidikan dia juga amburadul. Mana ada orang-orang zaman sekarang yang lulus SMA bisa ngaji Quran dengan baik? Dulu zamannya saya punya abah kelas 3 SD nggak hafal juz amma, dikeluarkan sama gurunya dari sekolahan. Kelas 3 SD. Ini zaman sekarang kelas 3 SMA nggak ngaji Quran. Bapaknya masih bangga, yang penting matematikanya 100. Orang dulu tidak. Lihat bedanya antara orang dulu dengan orang zaman sekarang. Perbedaan yang sangat signifikan. Orang dulu masih selamat akidahnya. Walaupun nggak ngerti A dan B. Bahasa Inggrisnya kadang-kadang masih peletot-peletot. Don't worry. Ya, Hello Kitty atau What's your name misalnya. Nggak paham dia. Apa artinya itu, apa itu aplikasi, nggak ngerti dia, transmigrasi nggak ngerti, fenomena alam nggak tahu. Tapi Al-Quran ada di depannya dia dan dia selalu baca. Dia selalu menyandingkan Al-Quran dan selalu ada situ duror di tangan kanannya. Entah itu burdah di tangan kanannya, entah itu azab di tangan kanannya, entah itu dibak di tangan kanannya, entah itu mushaf Al-Quran atau ratibul haddad, ratibul atos, selalu ada sama dia. Kantongnya ada zubat, ada siwak. Ya tidak, apa ada zaman sekarang ada zubat, ada siwak begini anak muda kita. Siwak begini, Anda sekarang pakai siwak begini, Anda cemplungi kantongnya anak SMA zaman sekarang pakai siwak begini, diketawai. Oh, pogi mas, untuk maling kok. Heran anak zaman sekarang ini aja tidak paham, ini padahal sunnah Nabi. Imam Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah kalah perang salib bersama dengan pasukan musliminnya. Perang salib sampai berapa kali? Tapi kira-kira berapa kali itu perang salib? Pernah kalah di dalam salah satu perang salib gara-gara apa? Pasukannya tidak pakai siwak. Tapi ketika pasukan Salahuddin Al-Ayyubi menyanding siwak dan bersiwak ketika dia sholat, pasukan Kristen mengatakan, jangan berperang dengan pasukan Salahuddin. Pulang saja kita, bubarkan, jangan ada peperangan. Kita gencatan senjata saja. Jatuhkan kita perdamaian saja dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kata panglima yang lain mengatakan, kenapa ya kau punya pikiran berubah begini kau? Kami takut kepala kami dimakan sama Salahuddin dan pasukannya. Karena gigi mereka sudah mereka asah dengan kayu siwak. Hanya dengan kayu siwak yang menguatkan mental mereka dan jiwa mereka, ruh mereka untuk berperang apa? Maulid. Dengan baca maulid, dengan baca salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga disepelekan. Alah sekedar baca maulid kok, alah sekedar sholawatan kok, alah sekedar siwak. Memang remeh kelihatannya, tapi kalau Anda lakukan karena Allah, siddiq sama Allah, itu Allah, semuanya Allah. Larikan ke sana, larikan ke sana, larikan ke sana. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah telah mudah-mudahan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan semua hajat-hajat kita. Jadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah, bi taatillah wa taati rasulih bi khairin wa rizqina afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatil Munawwarah. Allahumma rzuqna ya Allah ila al-hajj baitillahil haram wa ziarah qabrin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah Ta'ala mengembalikan para musafirin al-hujjad wal mujahidin wal ghuzat wal mujahidin ya Allah ila awtanihim salimin ghanimin mujammalin bi khairatid dunya wad din.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu memberikan kepada kita kekuatan istiqamah di Majlis Ta'lim Maulid Simtud Durah di bawah asuhan Al Habib Abdullah bin Husain As-Segaf dan kedua orang tuanya. Semoga Allah taala mudah-mudahan panjangkan usia Habibana Husain bin Abdullah As-Segaf dalam keadaan sehat wal afiah fi taatillah wa taati rasulih fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan semoga majlis ta'lim ini mudah-mudahan langgeng ila yaumil qiyamah, istiqamah ila yaumil qiyamah. Yang memakmurkan majlis ta'lim ini mudah-mudahan dimakmurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyenangkan majlis ta'lim ini mudah-mudahan disenangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, orang yang selalu membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Maulid Simtud Durar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiratkan dan akan memberikan cahaya ke sekujur tubuhnya, cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya dan artinya adalah orang tersebut akan bahagia fid dunya fil barzakh sampai di alam akhirat bersama dengan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rumah tangga ini, tempat ini, daerah ini dimakmurkan hidupnya oleh Allah taala. Rezekinya mudah-mudahan dilimpahkan besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang barakah, nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang memakmurkan majlis ini mudah-mudahan dimakmurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dijadikan anak putra putri kita min ahlil ilm wa min ahlil khair wa min ahlil ulumi zahirah wal batinah ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Ali bin Abi Habsyi. Mudah-mudahan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pertemuan pada siang hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa sampaikan Habib Husain bin Ali Segaf. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتالي